Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan bahasan rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab suci. Telah kita sebutkan terdahulu pada pekan yang lalu, yaitu sikap manusia terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang 100% mendustakannya, mutlak mendustakannya. Mereka ini adalah musuh para rasul dari kalangan kaum kufar dan musyrikin serta kaum filosofis. Kelompok kedua adalah yang beriman sebagian kitab tapi kufur sebagian kitab yang lainnya. Yang kedua, yakni yang beriman secara total. Mereka yang beriman secara total, mengimani semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Mereka ini adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada semua para rasul dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Sedangkan golongan ketiga, yaitu yang mereka beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya, yaitu sebagian kitab suci diimani kitab-kitab suci yang terdahulu yang turun. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah seperti Taurat, Zabur dan Injil mereka imani. Namun mereka mengkufuri mengkufuri kitab suci Al-Qur'an Karim. Dan juga sebenarnya mereka yang mengkufuri kitab suci Al-Quran Karim dan mengimani kitab Taurat, mereka juga mengimani sebagian ayat dan kufur kepada sebagian yang lainnya di dalam satu kitab. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yang mereka mengatakan di dalam firman Allah, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Yang ini telah kita bahas, walhamdulillah. Kemudian sebagian mereka yang tadi yang golongan kedua dari bagian kedua dari golongan ketiga, ya ini beriman terhadap sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Mereka ini hakikatnya kufur kepada semua kitab ini. Jadi golongan pertama dan golongan ketiga, mereka ini hakikatnya sama. Wala syakka annal iman bi ba'dil kitab wa bi ba'dil kutub wal kufur bil ba'dil akhar kufrun bil jami'. Tidak ada satu keraguan pun bahwa mereka yang beriman hanya kepada sebagian kitab, beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil, namun tidak mau beriman kepada Al-Quran, atau mereka beriman kepada sebagian isi Alkitab
baik itu Taurat, sebagiannya dia imani, sebagiannya dia kufuri, atau dia mengimani sebagian isi kitab Az-Zabur namun kufur kepada sebagian isi kitab Az-Zabur, atau mereka beriman sebagian kitab isi kitab Taurat, Al-Injil namun kufur kepada sebagian isi kitab Injil lainnya, atau mereka yang beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan kufur kepada sebagian isi Al-Quran lainnya, maka mereka ini tanpa diragukan sesungguhnya mereka ini kafir terhadap semua kitab-kitab Allah. Jadi tidak ada pembedaan. Mereka yang kufur kepada sebagian kitab Allah berarti kufur kepada semua kitab Allah. Yang mereka kufur kepada sebagian isi sebuah kitab, maka dia berarti kufur kepada semua isi kitab. Karena semua yang diturunkan oleh Allah, semua kitab suci itu yang dari langit adalah semuanya firman Allah Azza wa Jalla. Semuanya firman Allah, maka mengkufuri sebagian daripada firman Allah berarti kufur kepada semua yang Allah firmankan, sehingga dia hakikatnya telah kafir, keluar daripada imannya, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasara maupun dari kalangan kaum muslimin yang mereka hanya mengimani sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian kitab yang lainnya, maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Sebab kewajiban untuk beriman itu adalah terhadap kitab-kitab suci Al-Quran, kitab suci Allah adalah beriman kepada seluruh kitab suci yang Allah turunkan, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran atau Al-Furqan, atau lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, atau kepada semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Maka sungguhnya seorang mukmin mengimani semua kitab itu, baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya. Sebagaimana seorang mukmin itu beriman kepada semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diceritakan disebut namanya di dalam Al-Qur'an maupun yang tidak disebut di dalam Al-Qur'an, mereka semua termasuk utusan-utusan Allah yang wajib diimani. Karena tidak bisa kita hanya mengimani kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Maka iman kepada kitab itu harus menyatu keseluruhannya, tidak terpisah-pisah. Satu, nggak mungkin juga seorang yang mengaku beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, namun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, mereka semua adalah utusan Allah yang mengutus Allah tabaraka wa taala, dan tidak ada perbedaan di antara semua rasul-rasul itu, yakni kedudukan mereka semua sama, rasul Allah dan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Maka tidak bisa dipisah-pisah antara sebagian kitab dengan sebagian kitab yang lainnya, dan tidak bisa dibeda-bedakan antara satu kitab dengan kitab-kitab lainnya. Selama itu semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul dan para rasul, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mencela orang-orang yang berpecah belah dan memperselisihkan apa yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 176. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Dan sungguhnya orang-orang yang mereka memperselisihkan yang di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab-kitab suci, maka benar-benar sungguh ia dalam perpecahan yang sangat jauh. Maknanya orang-orang yang mereka hanya beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian kitab yang lainnya, dia tidak beriman, dan mereka selalu memperdebatkan apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala. Atau mereka yang beriman kepada sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian isi kitab yang lainnya, juga termasuk orang-orang yang selalu di dalam perpecahan, karena dia akan menyelisih apa yang sudah difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sebab kufurnya orang yang kufur kepada kitab-kitab suci atau kufur kepada sebagian isi kitab suci dan
kepada sebagian kitab yang mereka yang sebab kufur orang-orang yang sebab kufurnya orang-orang yang kufur terhadap semua kitab suci, atau yang kufur terhadap sebagian kitab suci, atau yang kufur terhadap sebagian isi sebuah kitab suci, maka hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti prasangka-prasangka dusta. Mereka menyangka bahwa akal mereka, pendapat mereka, analogi mereka, logika mereka itu lebih benar. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki filosofis, atau mereka ini adalah orang-orang filosof. Mereka hakikatnya memperolok-olok para rasul dan para pengikut rasul, dan mereka mensifati para rasul dan para pengikutnya dengan kebodohan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ghafir ayat 83. Allah tabaraka wa taala berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka ketika para rasul mereka, rasul yang diutus kepada mereka itu membawa keterangan-keterangan yang jelas, yakni kepada pengikut-pengikutnya, farihu bima indahum minal ilmi, mereka lebih bangga dan gembira terhadap ilmu yang sudah mereka miliki daripada kitab suci atau wahyu yang dibawa oleh para rasul kepada mereka. Wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un, maka mereka dibinasakan, diliputi oleh segala apa yang mereka perolok-olokkan. Yakni sikap mereka yang demikian itu memperolok-olok kepada kitab suci yang Allah turunkan, dan juga bentuk memperolok-olok terhadap rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini diliputi, dikelilingi oleh apa yang mereka perolok-olok. Jadi sikap mereka yang memperolok-olok itu sendiri yang akan membinasakan diri mereka. Adapun para pengikut para rasul yang sejati, yaitu yang benar-benar mengikuti rasul-rasul yang diutus Allah kepada setiap umat, maka sungguhnya mereka para pengikutnya adalah orang-orang yang beriman terhadap seluruh isi kitab suci yang diturunkan Allah kepada setiap rasul. Dan mereka orang-orang yang beriman ini, pengikut para rasul ini, tidak pernah membedakan kitab suci mana saja. Kita mengimani kitab Taurat seperti kita mengimani Al-Quran. Kita mengimani kitab Zabur seperti kita mengimani Al-Quran. Kita mengimani kitab Injil seperti kita mengimani Al-Quran. Tidak sedikit pun kita membedakan apa yang ada di dalam kitab suci Taurat, Injil, Zabur dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena semuanya kullum min indi rabbina, karena semuanya berasal dari Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhan kita Rabbul Izza wal Jalal, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kitab suci itu adalah hak dan benar, dan semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita imani kitab suci yang masih asli, sebagaimana saat diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul tersebut. Adapun kitab suci Taurat, Zabur, Injil yang beredar sekarang, yang memiliki banyak versi. Jadi kitab Injil sendiri banyak versinya. Yang kitab Injil yang sudah diakui saja yang ada 4, itu untuk Katolik, itu sendiri sudah satu dengan yang lainnya ada perbedaan. Belum lagi dengan kitab suci lainnya seperti Thomas, Barnabas, dan banyak lagi yang jumlahnya puluhan. Satu dengan yang lainnya tidak bisa saling sinkron. Ini menunjukkan apa? Telah terjadinya perubahan.
pengubahan, dan itu telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, yakni di dalam Al-Qur'an, yaktubuna biaidihim. Mereka itu menuliskan kitab suci itu dengan tangan-tangan mereka. Wa yaquluna, kemudian mereka mengaku-ngaku dengan mengatakan hadza min indillah, ini datangnya dari Allah. Maka yang demikian itu tidak kita imani, karena kita hanya mengimani apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Maka sekiranya ada kitab suci, At-Taurat, Az-Zabur, dan Al-Injil yang asli, maka kita mengimaninya meskipun kita tidak beramal dengannya, sebab syariat kita dalam bermuamalah atau dalam ibadah memiliki tata cara yang berbeda dengan syariat-syariat agama terdahulu. Namun kita mengimani seluruh isinya, dan bahkan seluruh kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya telah dirangkum dan telah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Maka semua kandungan ajaran pokok dari semua kitab suci itu terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Semua itu diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Sedangkan dalam rukun Islam maka memiliki tata cara ibadah yang berbeda. Salat mereka, yakni waktunya, jumlah rakaatnya berbeda. Puasa, yaitu sahur dan bukanya, berbeda. Tata cara hajinya memiliki perbedaan. Namun dalam ajaran pokok keimanan, rukun iman yang 6, semuanya itu termuat di dalam semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Rukun iman yang 6 ini terdapat di dalam kitab Taurat, terdapat di dalam kitab Zabur, terdapat di dalam kitab Injil yang asli. Ini maka beriman terhadap kitab-kitab suci yang terdahulu adalah bentuknya iman mujmal, yaitu iman secara global, yaitu menyatakan dengan hati kita dan lisan kita bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, dan Injil yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya adalah hak. Dan kita mengimani secara global bahwa itu semua datangnya dari Allah. Namun di dalam kita beriman terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu Allah turunkan untuk kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir, yang tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Apa maknanya? Kalau nabi kita adalah nabi terakhir, maknanya kalau tidak akan pernah mengutus lagi nabi, maknanya pula bahwa tidak akan ada lagi penambahan ajaran setelah Allah sempurnakan. Sebab sudah sempurna agama ini. Dulu ketika nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih ada kekurangan, sehingga ketika terjadi penyimpangan maka akan diutus nabi lain dan rasul lain ke suatu umat tertentu, dengan yakni menyesuaikan kondisi mereka dalam peribadatannya. Maka syariat ibadah mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Namun inti ajaran para nabi dan rasul di dalam masalah akidah semuanya sama. Rukun iman yang 6 itu semua terdapat di dalam semua ajaran nabi-nabi terdahulu. Maka semuanya itu, maka iman kita kepada Al-Quran Karim adalah imanun mufassal. Kalau tadi iman kepada kitab-kitab yang terdahulu itu mujmal, yakni kita meyakini sepenuhnya bahwa kitab itu benar datangnya dari Allah, yakni yang asli. Maka kitab Al-Quran kita mengimaninya secara mufassal, yakni dengan lisan kita, dengan hati kita, dan mengikuti segala yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita SAW. Dan kita berhukum dengan semua hukum-hukum yang terdapat
terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, baik dalam perkara besar maupun dalam perkara kecil. Beriman sepenuh hati bahwa sungguhnya Al-Quran Al-Karim itu adalah firman Allah, kalam Allah, diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Dari Allah lah bersumbernya atau berasalnya kitab suci tersebut, dan kelak sekali lagi akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka iman kepada Al-Quran itu rinci, tidak global. Kalau kepada kitab-kitab suci yang terdahulu global. Karena kitab suci Al-Quran ini sudah menyempurnakan isi kandungan dari kitab-kitab terdahulu, sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita sebutkan terdahulu, yakni bahwa Al-Quran ini musaddiqul lima baina aydihim. Al-Quran ini membenarkan seluruh kandungan ajaran yang ada di dalam kitab-kitab suci terdahulu, yakni yang diturunkan Allah kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Kemudian Al-Quran Karim ini, ia adalah petunjuk bagi setiap hamba Allah yang mereka semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi SAW adalah mereka yang hidup di zaman Nabi sampai hari kiamat nanti. Jadi mereka yang hidup di kala Nabi diutus kepada manusia, maka mereka yang hidup di masa kenabian Nabi sampai hari kiamat, mereka semua adalah umat Nabi, yaitu ummatud dakwah. Mereka yang Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah ini kepada mereka semua. Baik mereka dulunya beriman kepada Nabi Musa, atau kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, atau kepada Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Mereka semua yang beriman kepada nabi-nabi terdahulu, ketika mereka yakni hidup di masa Nabi SAW saat beliau diangkat oleh Allah jadi Rasul, maka mereka wajib beriman kepada Nabi SAW dan wajib mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan setiap kitab kepada setiap rasul sebelum Nabi, sebelum kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa merupakan kesempurnaan hikmah Allah, yakni Allah jadikan kitab-kitab terdahulu itu berakhir oleh waktu tertentu dan masa tertentu, di mana kita bisa melihat ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Daud, dan ajaran Nabi Isa yang masih murni. Hanya segelintir orang yang masih mengamalkannya, itu pun sudah banyak yang hilang. Yaitu di zaman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di negeri Arab. Hanya sebaqaya ahli kitab, sisa-sisa penganut dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Seperti Waraqah bin Naufal yang beriman dengan kitab Injil. Dan itu kitab Injil yang masih asli pada masa itu. Sedangkan yang lainnya sudah terjadi perubahan, yakni mereka sudah banyak merubah. Dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua orang-orang yang beriman mereka melebur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberitakan di semua kitab suci yang terdahulu, baik dalam Taurat, Zabur, Injil maupun kitab suci yang lainnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitakan itu. Bahkan di dalam kitab Taurat yang sekarang tersebut dengan sebagai Perjanjian Lama, di situ juga telah dinubuatkan. Cuman saya tidak hafal ayatnya. Yang di situ mengisyaratkan bahwa nanti akan datang seorang rasul di akhir zaman
yaitu maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka yang membaca kitab suci dan mengimani kitab suci, yaitu kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, maka ketika datang Nabi Muhammad SAW dan mereka ini yang betul-betul beriman tulus, maka mereka akan beriman kepada Nabi SAW. Seperti Abdullah ibn Salam, beliau termasuk ahlul kitab yang beriman kepada Nabi. Salman Al-Farisi, yang juga beliau mengikuti pendeta-pendeta yang memegangi kemurnian dan keaslian ajaran kitab suci terdahulu, sehingga perjalanan Islamnya Salman Al-Farisi ini luar biasa. Beliau dari mulai meninggalkan negerinya, berpindah dari satu guru, kemudian guru yang satu ini hampir meninggal, berpesan agar ia mendatangi temannya yang sama-sama orang alim, disebutnya namanya dan daerahnya. Maka setelah gurunya wafat, beliau mendatangi temannya, gurunya ini, dan kemudian berguru kepadanya sampai menjelang wafatnya juga berpesan seperti itu, sampai akhirnya beliau diuji oleh Allah dengan ditipu oleh orang-orang yang kemudian dijadikan budak lalu dijual kepada orang Yahudi di negeri Madinah. Tapi memang di situ tujuan beliau, karena itu yang diisyaratkan oleh gurunya, yaitu di negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu kota Madinah. Dan beliau terus setiap hari menanti, karena tanda-tanda kedekatan datangnya Nabi sudah mulai datang, sampai akhirnya Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Barulah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mulai menguji tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu yang menonjol bahwa beliau tidak memakan sedekah. Kedua, bahwa beliau hanya mau makan dari hadiah. Dan itu ketika dibuktikan oleh Salman Al-Farisi, maka beliau beriman. Demikian pula Adi bin Hatim, yang dulunya adalah seorang ahlul kitab, yakni yang beragama Nasara. Dan setelah Nabi SAW datangnya, akhirnya beliau pun beriman kepada Nabi SAW. Maka ini adalah proses dari kesempurnaan agama yang Allah turunkan dan Allah ajarkan kepada para nabi dan para rasul sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan beliaulah yang menyempurnakan agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44, Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat ini kitab Taurat ini yang di dalam kitab Taurat ini terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyun, yang para nabi, alladzina aslamu, yang mereka berserah diri kepada Allah, lilladina hadu, kepada yakni agama Yahudi, warrabbaniyun, dan juga para rabbani, orang-orang yang berilmu yang mereka ahli ibadah, wal ahbar, dan orang-orang yang berilmu, mereka berhukum dengan kitab Taurat, dengan yakni yang dari kitabullah yang terpelihara pada diri mereka. Atau tepatnya yakni yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dengan ayat ini, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya itu terdapat petunjuk dan cahaya, fiha hudan wa nur, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi,
yakni nabi-nabi di kalangan Yahudi. Mereka semuanya menjalankan kitab Taurat, karena kitab Taurat itu masih diwarisi dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai kepada nabi-nabi dari kalangan Yahudi. Demikian juga para ulama Rabbani dan para pendeta mereka al-ahbar, Rabbani dan al-ahbar. Ini pendeta dan para ulama mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, yakni bimastuhfidu min kitabillah, yakni mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah. Jadi kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa masih terpelihara di masa nabi-nabi ini, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Wa kanu alaihi syuhada, mereka semua menjadi saksi, yakni terhadapnya, menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Ini lanjutan daripada firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 44 ini. Dan janganlah kamu, dan barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, yang di dalam kitab Taurat ini terdapat petunjuk dan cahaya yang para nabi dari kalangan Yahudi mereka memutuskan hukum untuk orang-orang Yahudi dengan kitab suci Taurat ini. Demikian pula para pendeta dan para ulamanya, mereka diperintahkan untuk menjaga kitab-kitab Allah ini, dan mereka menjadi saksi di hadapan Allah kelak nanti bahwa mereka benar-benar telah menunaikan tugas mereka menjaga kitab suci itu sampai datanglah Al-Quran. Adapun Al-Quran Karim, maka Allah tabaraka wa ta'ala lah yang menurunkannya untuk semua generasi dari umat-umat yang mereka lahir di masa kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti. Adapun kitab Taurat hanya berlaku lilladzina hadu, yakni di kalangan orang-orang Yahudi. Kitab Taurat itu berlakunya hanya untuk orang-orang Yahudi. Maka ketika mereka telah menyimpangkan kitab Taurat dan kemudian kitab Injil, yang mereka masih juga menunaikan kitab Taurat dan juga ada penambahan di dalam kitab Injil. Namun Al-Quran ketika sudah mulai turun dan Nabi sudah diutus oleh Allah, maka semua kitab-kitab suci terdahulu sudah tidak diberlakukan hukumnya. Yang diberlakukan adalah hukum yang ada di dalam Al-Quran, karena yang ada di dalam Al-Quran telah menyempurnakan semua ajaran para nabi terdahulu sehingga tidak dibutuhkan. Terlebih lagi di masa itu sudah banyak penyimpangan, perubahan, penggantian, yaitu pemalsuan isi kitab meskipun tidak 100%. Yuharrifunal kalima am ba'di mawadih, mereka sebagian dari kitab-kitab suci Taurat, Zabur dan Injil sudah mereka rubah-rubah sehingga keasliannya susah. Bahkan sampai sekarang pun para peneliti kitab suci dari kalangan mereka sendiri melakukan penelitian di dalam kitab Injil mereka dan mendapati banyak penyimpangan sehingga sampai mereka memberi tanda lembaran-lembaran yang bukan asli dari kitab Injil. Namun mereka hanya orang-orang khusus yang mereka memegangi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaga. Kalau kitab-kitab suci yang sebelum Nabi Muhammad SAW seperti kitab Taurat dan kitab Injil, yang disuruh menjaga para ulamanya, pendeta-pendetanya. Namun ketika mereka telah meninggal dunia dan mereka yang digantikan dengan orang-orang yang ulama usuh dan pendeta-pendeta yang jelek juga, maka mereka mulai merubah untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Makanya Allah mengatakan
Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, karena yaitu mereka memanfaatkan untuk kepentingan duniawiyah mereka. Maka ketika mereka berakhir pula kemurniannya. Sedangkan Al-Quran, maka Allah sendiri yang menjamin keutuhannya, kemurniannya, keasliannya. Karena apa? Allah menjaga Al-Quran, sebab Al-Quran ini tugasnya sampai hari kiamat nanti, yaitu menjelang datangnya kiamat. Allah tidak akan lagi menurunkan kitab suci yang baru. Allah tidak akan lagi mengutus seorang rasul manapun setelah Nabi Muhammad SAW. Maka yang ada setelah wafatnya Nabi SAW adalah para khulafa dan para imam atau para ulama. Mereka yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan dan menyampaikan wahyu Allah ini dari generasi-generasi. Innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama mereka itu adalah para pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta dinar maupun dirham. Innama warasul ilma, namun yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari nabi, dari para nabi, termasuk di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka sungguh mereka itulah yang telah mengambil bagian waris yang terbesar. Maka orang-orang yang ingin mengambil warisan Nabi, yaitu mengambil warisan ilmu, bukan warisan harta. Karena Nabi tidak mewariskan harta. Sehingga tugas Al-Quran ini terus berlanjut dan dijaga oleh Allah keutuhan, kemurniannya, keasliannya, baik lafalnya, hurufnya, maknanya, ajarannya, kandungannya dijaga oleh Allah. Meskipun banyak orang yang mulai menyimpangkan pemahamannya, menyimpangkan penafsirannya, akan tetapi tetap dijamin oleh Allah akan ada segolongan orang dari umat Nabi SAW sampai menjelang kiamat nanti yang akan menjaga kemurnian dan keasliannya. Sehingga sampai detik ini Al-Quran masih utuh asli. Demikian pula hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang sahih masih terjaga dengan baik. Sehingga kita masih bisa pelajari detik ini sumber kebenaran itu. Dan kita juga hadis di situ juga asar-asar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari para sahabat maupun juga asar para tabi'in masih dengan masih terawat dengan baik. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sedikit saya rampungkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran ini, kata Allah, dan kami sendirilah sungguhnya yang akan menjaganya, memeliharanya. Juga Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ini tidak ada kebatilan sedikit pun, baik di depannya maupun di belakangnya, maupun dari awal surat sampai dengan akhir surat, semuanya tidak ada yang batil. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, la ya'tihil batil, tidak ada satupun yang batil. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka beruntunglah orang-orang yang berpegang dengan kitab suci Al-Quran. Namun yang perlu perhatikan, di zaman ini orang-orang yang memegangi tuntunan kitab suci Al-Quran sangat sedikit. Yang membaca, yang menghafalnya banyak, namun yang menjaga dan mengamalkannya dengan benar sedikit.
Hadza naktafi wa insyaallah kita lanjutkan setelah azan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Maka berdasarkan keterangan yang telah kita sebutkan di atas bahwa Al-Quran Karim adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa seluruh ajaran para nabi terdahulu semuanya telah disempurnakan di dalam ajaran Al-Quran ini, dan Allah sendiri yang menjamin keutuhan, keaslian, kemurnian dari ajaran Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran ini, dan juga ajarannya.
Maka karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang perlu dipahami dan patut diingat dan tidak boleh kita salah, Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, tapi kalam Allah karena Allah mutakallimun, Allah berfirman. Ini maka wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya hakim kita di dalam seluruh perselisihan yang ada di dalam agama ini, dalam kehidupan kita. Semua perselisihan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan juga termasuk di dalamnya As-Sunnah. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan orang yang menjadikan ketentuan hukumnya kepada selain Al-Quran, maka berarti ia berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kufur kepada taghut. Dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila tawuti wa qad umiru ayyakfuru bihi. Wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelummu, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan selainnya. Akan tetapi mereka yuriduna ayyatahakamu ila taghut, akan tetapi mereka masih menginginkan atau hendak menetapkan hukumnya atau menjadikan taghut sebagai hakimnya. Waqad umiru ayyakfuru bi, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut. Apa itu taghut? Yaitu dari asal kata tughyan, yang ia wazannya taghut itu fa'lut, dan makna at-tughyan itu sendiri adalah melampaui batas, yaitu yang disembah yang bukan, yang selain Allah itu namanya taghut karena melampaui batas. Karena yang disembah selain Allah ini tidak ada hak untuk disembah, maka ketika diibadahi maka ini perbuatan melampaui batas. Allah Azza wa Jalla telah mencela orang-orang yang mengaku beriman kepada kitab-kitab seluruhnya, kitab-kitab suci seluruhnya, namun mereka meninggalkan berhukum kepada kitab suci tersebut atau kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena setelah turunnya Al-Quran dan setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dibenarkan seseorang pun yakni berpaling dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi, meskipun sebelumnya beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Yahud dan Nabi Isa maupun Nabi Daud dan yang lainnya. Sampai Nabi mengatakan sekiranya, artinya Nabi Musa masih hidup di zaman Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka Nabi Musa itu pasti akan datang kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada seluruh kitab suci, namun mereka tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya mereka berhukum kepada sebagian taghut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa ma hukmu qaumin wa ma hakama qaumun bi ghairi ma anzalallah illa waqa'a ba'suhum bainahum. Tidaklah suatu kaum yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah, melainkan kebinasaan mereka akan terjadi di antara mereka.
siksaan mereka, yaitu satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan, akan saling berselisih. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah kepada nabinya. Ini merupakan sebab terbesar perubahan negara-negara dan tertancapnya berbagai macam fitnah dan cobaan serta musibah, dan banyak pertikaian serta perpecahan di tengah bangsa-bangsa ini, yaitu karena mereka tidak berhukum kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beriman kepada Al-Quran menuntut seseorang untuk berhukum dengan Al-Quran itu. Maka orang yang mengaku bahwa ia beriman kepada kitab suci Al-Quran, namun dia berhukum kepada selain Al-Quran, maka ini bertentangan dengan pengakuannya. Ini membatalkan pengakuannya. Karena kitab suci Al-Quran itu tidak terpisah-pisah, tidak terpilah-pilah. Al-Quran itu semuanya harus diamalkan, diaplikasikan di dalam kehidupan seorang muslim, dijalankan dan diterapkan di semua kondisi keadaan, fi kullil majalat, di dalam masalah akidah, juga di dalam masalah ibadah, semua ibadah, di dalam semua muamalah, bahkan di dalam hubungan individu maupun sosial, bahkan yang terkait dengan persoalan perdata, dan juga dalam urusan pidana, dalam segala aturan dan ketentuan, dalam adab dan etika. Ini yang patut untuk dipahami dan dicamkan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pesantren. Ini sering saya ingatkan juga, bahwa ketentuan aturan yang mereka buat di dalam pesantren ataupun di dalam lembaga pendidikan Islam haruslah mengacu kepada ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Semua aturan yang bertentangan dengan Quran wa Sunnah akan menghilangkan keberkahan dari pendidikan itu. Karena hakikatnya itu berarti berhukum kepada selain hukum Allah. Dan itu akan menghilangkan keberkahan sehingga terjadi banyak persoalan. Karena hukum Allah Al-Quran ini menjadi sumber hukum bagi seluruh sisi kehidupan manusia. Al-Quran ini sudah mengupas seluruhnya. Apa yang menjadi ketetapan dalam Al-Quran ini tidak boleh diselisihi. Ini yang harus diperhatikan. Namun seringkali aturan-aturan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik yang sifatnya boarding school ataupun yang sifatnya formal, seringkali aturannya ada sebagian yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam etika, perilaku, adab, akhlak, juga dalam hal lainnya, sehingga kadang-kadang tidak memberikan hasil yang maksimal. Allahul musta'an, semoga Allah membimbing kita semua kepada kebenaran yang diridhoinya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Maidah ayat 45 Allah juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Di dalam Al-Maidah ayat 47
Allah tabaraka wa taala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu maksudnya kitabullah dan sunnah Nabi, faulaika humul fasiqun, maka mereka fasik. Maka orang yang mengabaikan baik sebagian atau sebagian besar atau sesuatu dari ketetapan hukum-hukum Allah yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW sebagai penjabaran Al-Quran, maka mereka bisa terkena salah satu dari 3 hukum ini. Entah menjadi kafir, naudzubillah minal kufri, atau menjadi zalim yang juga mengandung kesyirikan, makna dzulmun itu, atau menjadi fasik yaitu melakukan dosa besar. Wal'iyadzubillah. Kita tidak menutup diri kita, tidak munafik. Kita ini masih banyak melakukan kesalahan, masih banyak meninggalkan hukum syariat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita harus berjuang untuk berusaha untuk mengamalkan sejauh yang bisa kita lakukan. Dan kita meminta ampun kepada Allah pada perkara-perkara yang kita belum mampu melakukannya, atau yang masih menyelisihi perintah-perintah Allah, dengan terus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa benar-benar menyempurnakan pengamalan Al-Qur'an dan sunnah di dalam kehidupan kita. Allah tabaraka wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan dirinya, demi Tuhanmu, maksudnya Allah demi dirinya. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan sesuatu itu sesuatu yang agung, dan perkara yang sedang Allah hendak sampaikan itu perkara besar. Maka semakin kedudukan yang dijadikan sumpah itu besar, maka semakin besar perkaranya. Di sini Allah bersumpah dengan dirinya, menunjukkan perkara yang akan Allah sampaikan adalah perkara yang paling besar. Padahal tanpa sumpah pun apa yang Allah firmankan semuanya hak dan semuanya besar. Namun di sini untuk lebih menekankan dan menegaskan lagi akan kebesaran wahyu Allah ini, Allah berfirman, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minun, Allah katakan mereka tidak beriman. Di sini dinafikan keimanan secara mutlak. Yakni kapan? Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka orang-orang yang mengaku beriman itu menjadikanmu satu-satunya hakim fima syajara bainahum, yang memutuskan perkara yang mereka pertikaikan di antara mereka, yang memutuskan masalah-masalah yang dipertikaikan di antara mereka. Maknanya apabila kita ada masalah, kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil. Mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian, yaitu para ulama dan umara. Ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak, ketaatan kepada para pemimpin baik di kalangan agamawan, yaitu para ilmuwan, ulama, maupun tokoh-tokoh pemimpin bangsa, ini tidak mutlak. Selama mereka taat kepada Allah atau memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka wajib kita taati. Namun kalau mereka memerintahkan yang bertentangan atau bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Bukan memberontak, salah orang memahami.
tidak mentaati perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Hanya itu. Kalau kita dihukum karena itu, kita harus ridho, terima. Tapi kita tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengatakan, wa ul amri minkum fa in tanazatum bi syai'in, maka apabila kalian mempertikaikan tentang suatu hal, kata Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yakni sesuatu sekecil apapun, rahimahumallah, sekecil apapun masalah yang kalian pertikaikan, maka perintah Allah farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah, kata Ibnu Taimiyah, yakni kepada Al-Quran. Wa ilar Rasul, kepada Rasul, yaitu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, bila kalian benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengomentari ayat ini? Tidak mungkin, mustahil ada persoalan yang tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran was sunnah. Karena Allah menjamin, memerintahkan kita untuk mencari penyelesaiannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kemudian Allah menyuruh kita mencari solusinya, jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalam Quran dan Sunnah tidak ada jawabannya, maka berarti Allah menyuruh sesuatu yang tidak ada. Mustahil. Maka dalam Al-Quran dan Sunnah semua persoalan itu ada jawabannya. Hanya manusianya saja yang tidak mau. Bukan tidak ada. Dan sungguhnya ketika seseorang mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, jaminan dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang ia mengikuti petunjukku, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia tidak akan tersesat, artinya dia akan di atas hidayah. Wala yashqa, dia tidak akan sengsara, tidak akan menderita, artinya dia akan bahagia. Di dunia tidak sesat, dan dia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Maka Allah katakan di sini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu, tidak semata-mata menjadikan Nabi sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara umat, namun harus dibarengi yang kedua. Yang pertama, menjadikan Nabi sebagai hakim kita. Yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasa keberatan sedikit pun dengan apa yang diputuskan oleh Nabi. Mimma qadaita, yakni mereka tidak merasa keberatan terhadap apa yang kau putuskan atas mereka. Jadi yang kedua, harus lapang dada ridha dengan hukum yang Nabi tetapkan. Seorang mukmin harus menerima itu, apapun hukumnya itu. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima. Jadi untuk menjadi seorang yang beriman harus memenuhi tiga ini. Wa yusallimu taslima, dan menerima sepenuh hati segala ketetapan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Tanpa alasan. Kan susah kalau ngamalinya, tidak ada. Karena yang menciptakan alam semesta ini Allah, dan Allah yang menurunkan aturannya untuk kebahagiaan umat manusia. Allah yang paling tahu keadaan kita dan apa yang kita butuhkan. Maka aturan yang Allah turunkan kepada hambanya, kepada kita, dalam rangka membimbing kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalau Allah tidak dipercayai, lalu hukum siapa yang mau diambil? Hukumnya manusia. Manusia yang suka memanipulasi hukum. Bahkan yang kitab suci saja mereka manipulasi.
lalu mereka dipercaya untuk membuat hukum dan hukum itu akan membahagiakannya, omong kosong. Maka di sini harus dikembalikan keyakinan sepenuh hati bahwa kalau kita mengaku diri kita mukmin, maka harus bertumpu kepada dua hal, dan itu jaminan yang Nabi sendiri mengatakan dalam hadis yang mutawatir, taraktu fikum amraini, aku wariskan kepada kalian di tengah kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Selama kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara ini, selamanya kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah wa sunnati, berpegang dengan kitabullah dan sunnahku. Yang terakhir, kita kembali kepada ayat An-Nisa 65 ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan keimanan secara tegas, diawali dengan sumpah. Yakni Allah bersumpah dengan dirinya tentang orang yang tidak mau menjadikan Rasul sebagai hakim di dalam perkara-perkara yang dipertikaikan, dengan kelapangan dada menerima ketetapan hukum Allah dan Rasulnya, serta tunduk terhadap hukum Allah dengan menerima sepenuh hati. Ini diserupakan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang tidak mau menerima tiga keadaan tadi. Sehingga mereka ini seperti juga yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, diancam dengan kekafiran, kedzaliman dan kefasikan. Meskipun dia mengaku dirinya beriman, meskipun dia mengaku dirinya bersikap adil, maka sungguh celaka orang-orang yang mengganti hukum kitabullah dengan undang-undang buatan manusia yang kemudian dijadikan sebagai aturan baku di dalam seluruh sisi kehidupan mereka, dan mengabaikan kitab suci Al-Quran. Lalu mereka masih mengaku diri mereka beriman. Fala haula wala quwata illa billah. Bayangkan poin terakhir ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Sungguh lucu, ironis, mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci Al-Quran, namun tidak berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, meninggalkan hukum ini dan memilih hukum yang dibikin oleh manusia, dan tetap mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kitab suci. Ya Allah, maka ini menjadi koreksi bagi kita. Kita berdoa semoga akan lahir generasi-generasi mendatang dari anak keturunan kita barangkali, yang mereka nanti akan merubah wajah negeri ini menjadi negeri yang beriman kepada Allah, negeri yang berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastilah mereka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Nah, mereka akan memperoleh kesejahteraan dan kesentausaan di dalam hidup mereka dengan yakni berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hada naktafi bihada, dan insyaallah ini kita memasuki kepada iman yang keempat, iman kepada para rasul, dan ini lebih panjang daripada pembahasan iman kepada kitabullah karena meliputi di dalamnya iman kepada kitabullah juga. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira nggak ada pertanyaan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.